Nah, sekarang kita akan membuat kontennya ini menjadi dinamis, yang mana ketika kita memiliki banyak menu di sini, maka konten ini akan berubah sesuai dengan halaman yang kita butuhkan. Karena jika kita lihat di sini, kita masih meletakkan konten utamanya di dalam file konten yang berada di layout. Jadi untuk itu ini bisa kita hapus dulu. Seperti ini atau kita Ctrl A, kita Ctrl X dulu. Oke, kita pindahkan di sini. Di dalam admin kita buat satu folder dulu, misalnya kita punya folder user dan kita buat satu file index di dalamnya. Index.blade.php seperti ini. Kemudian kita paste di sini. Oke. Jadi ketika kita refresh harusnya kontennya menjadi kosong. Ketika kontennya kosong, maka ini akan sepertinya sangat, tidak baik dilihat. Jadi di sini, di bagian kita lihat dulu wrapper-nya, kita analisis dulu di wrapper. Nah, di konten berarti di sidebar kita akan menambahkan konten wrapper di sini. Div konten wrapper, seperti ini, wrapper. Oke, kemudian penutupnya kita pindahkan kita lihat dulu di wrapper-nya, kita pindahkan di footer. Oke, kita buka footer dan kita masukkan jadi sini. Oke, kita simpan dulu semuanya. Jadi ketika kita refresh, nah oke sudah seperti ini. Jadi tinggal kita fokus lagi ke kontennya. Kita akan membuat satu root dulu di sini. Ini bisa kita tutup yang lainnya. Di sini, ya oke ini bisa kita tutup. Oke, template-nya juga. Oke, di sini. Nah, misalnya kita buat satu root dulu di sini. Root user seperti ini. Oke, jadi kita coba refresh. User. Nah, seperti ini. Harusnya di sini kita akan membuatkan konten tersendiri untuk root usernya. Jadi di sini kita tinggal mengirimkan halaman kontennya dalam bentuk variabel data. Dan variabel data ini diambil dari sini. Oke, kita isi dia di dalam array. Nah, seperti ini. Dan kita akan mengirimkan variabel konten seperti ini. Dan dia berada di dalam folder admin dan user dan nama filenya adalah index. Seperti ini. Jadi, kita mengirimkannya dalam variabel data di sini, untuk memasukkannya di sini, kemudian kita akan menerimanya nantinya dalam bentuk variabel konten. Nah, kemudian di halaman konten di sini kita akan memasang if. Nah, seperti ini. Jika variabel konten ada, maka kita akan melakukan include variabel konten seperti ini. Oke, jadi kita refresh dulu. Nah, di sini sudah ada. Tapi di sini ada space. Nah, oke itu karena jadi kita lihat dulu di sini. Nah, ini bisa kita hapus semuanya saja seperti ini. Oke, jadi kita misalnya buat satu tag di sini. This is content user. Seperti ini. Kita refresh. Nah, seperti ini. Sudah ada. Jadi misalnya kita buat satu root lagi di sini. Misalnya kita punya root post di sini misalkan, maka ini juga kita akan ubah menjadi post. Nah, kemudian kita buat satu folder di dalam view-nya, di dalam admin, misalnya post seperti ini. Kemudian kita buat satu file index di dalam index.blade.php seperti ini. Nah, kemudian kita coba berikan tag di sini. Oke, kemudian this is post page. Oke, jadi coba kita refresh. Maka misalnya post, maka dia akan berubah sesuai dengan
sesuai dengan konten yang kita panggil di sini. Jadi untuk lebih mudahnya mungkin kita bisa memberikan menu di dalam sidebar kita. Oke, kita ke admin, layout, kemudian di sidebar. Oke. Di sini ini bisa kita hapus dulu starter page-nya. Jadi dia berada di sini ya, LI pada baris ke-38, kita tutup dulu di sini, kemudian kita hapus. Nah, jadi tinggal ada satu menu di sini. Ini bisa kita hapus juga usernya di sini, di dalam ini ya, sidebar panel, supaya lebih rapi. Nah, oke. Di sini. Kemudian ini logonya juga kita bisa hilangkan, kita komentari saja seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Jadi coba kita berikan link di sini, ini kita hilangkan new-nya dulu. Kemudian di sini hanya post dan di sini kita berikan root post. Oke, sekarang kita copy dari ini LI-nya. Nah, seperti ini dan ini kita ubah menjadi user dan ini menjadi user juga. Oke, sekarang kita refresh. Nah, sudah ada dua. Misalnya kita ke menu post, maka yang akan diambil adalah konten dari post. Begitu juga dengan user. This is content user. Seperti ini. Jadi kita akan merapikan sedikit di sini. Untuk headernya kita tidak butuh beberapa di sini. Ini kita tidak butuhkan, jadi bisa kita lakukan penghapusan. Ini juga home dan kontak. Kita bisa hapus di dalam headernya. Oke, di notification drop down ini kita bisa minimize, kemudian kita hapus. Dari baris 98 sampai 124 seperti ini. Begitu juga di bagian message seperti ini. Oke, kita hapus dari 41 sampai ke 97. Oke, kemudian search-nya juga mungkin kita tidak butuh juga di sini. Ini kita bisa hapus. Oke, kemudian di home dan kontak ini kita hapus bersama dengan URL-nya semua, hapus. Jadi kita refresh. Nah, tinggal ini saja. Oke.